السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Kita sampai khabar. Yang namanya khabar mau dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh sampai Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam, tidak mungkin ada yang beda. Mustahil. Nabi Adam mengatakan misalnya Allah bersemayam di atas arsy. Tiba-tiba Nabi Nuh mengatakan Allah ada di mana-mana. Tidak mungkin. Sangat-sangat tidak mungkin. Mustahil. Baik dari masalah tentang diri Allah, tauhid, surga, neraka, hari kiamat, sirat, mizan, haud, dan seterusnya, tidak mungkin ada yang berbeda. Yang berbeda hanya masalah apa? Dalam masalah ahkam. Dalam masalah ahkam ada yang berbeda. Kemarin kita bahas perbedaan cara menghilangkan najis antara umat kita, umat Muhammad SAW, dengan Bani Israel, umat Nabi Musa. Ada perbedaan. Kemudian dalam kemahraman, Nabi Muhammad SAW melarang seluruh umatnya mengumpulkan antara bibi dengan keponakan atau kakak dengan adik atau ibu dengan anak. Ibunya kita nikahin, anaknya juga, kakaknya kita nikahin, adiknya juga sekalian bareng. Bibinya kita nikahin, ponakannya juga bareng. Ini tidak boleh. Sementara istrinya Nabi Lut, dua-duanya kakak beradik. Berarti sedikit berbeda. Dan seterusnya masalah fikih, masalah ahkam hukum. Adapun masalah khabar tidak mungkin berbeda. Wala yumkinu ayun sakha, tidak mungkin mansukh. Nabi Nuh mengatakan kiamat akan terjadi di hari Jumat, tiba-tiba mansukh. Kata Nabi Ibrahim misalnya, nggak jadi Jumat, ternyata Senin misalnya. Ini tidak mungkin. Li'annahu khabarun, karena merupakan khabar. Fa kullu ma akhbarat bihi rusul 'anillah, maka apapun yang dikhabarkan oleh para nabi, para rasul dari Allah, fa huwa maqbulun wa sidqun, wajib diterima dan itu pasti benar. Wa yajibul imanu bihi, wajib kita imani, wajib kita yakini apa adanya. Permasalahan
beliau memberikan contoh. Qala Musa li Fir'auna lamma qala lahu. Beliau membawakan surat Toha dari 49, 50, 51, 52. Ucapan Nabi Musa kepada Fir'aun. Surat Toha ya. Qala faman rabbukuma ya Musa. Fir'aun bertanya kepada Musa, siapa Tuhan kalian berdua wahai Musa? Ini agak aneh ya. Musa kan satu orang, kok jadi kuma? Mestinya kan Rabbuka. Kenapa Rabbukuma? Ya. Jawabnya? Iya. Musa dan Harun. Kadang Allah mengutus dua nabi sekaligus, satu masa, dan bertemu. Bahkan kadang tiga, kadang satu. Qala faman rabbukuma ya Musa. Fir'aun bertanya kepada Musa dan Harun, siapa Tuhan kalian berdua itu? Kok tidak mengakui aku sebagai Tuhan? Siapa Tuhan kalian? Qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu. Tuhan kami adalah, Allah adalah yang memberikan kepada kulla syai', segala sesuatu. Apa? Khalqahu, ciptaannya. Sapi seperti ini, ayam seperti ini, gunung seperti ini, laut seperti ini, batu seperti ini. Itu ciptaan Allah. A'ta kulla syai'in khalqahu, yang membentuk kucing seperti ini, sapi seperti ini, langit seperti ini, bulan matahari seperti ini. Itu Tuhan kami, Allah. Jelas Fir'aun gak bisa. Mana bisa Fir'aun berbuat seperti itu? Ya. Thumma hada, kemudian Allah memberi petunjuk. Ayam misalnya, Allah berikan petunjuk kepada si ayam, nyeker-nyeker, matok. Nyeker-nyeker, matok. Apakah ayam seperti ini diberi hidayah oleh Allah, diberi ilmu oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah, apa ngikutin induknya? Nah, banyak teori, terutama orang-orang kafir, mereka menjawab, ini ngikutin induknya. Begitu pula kucing ngeong-ngeong, jilatin badannya sendiri. Itu petunjuk dari Allah, apa ngikutin induknya? Orang kafir menjawab, itu ikut-ikutan induknya. Kalau begitu, coba pisahkan. Kalau perlu tuker. Ada kucing, begitu lahir, campur dengan ayam. Bikin si kucing seumur hidup, sampai setahun misalnya ya. Belum pernah ngelihat kucing lain, lihatnya ayam. Ya, kira-kira itu kucing ngeong-ngeong apa petok-petok? Pasti ngeong-ngeong, nggak mungkin petok-petok.
Walaupun tiap hari, tiap saat selama setahun, yang dia lihat, yang dia dengar adalah petok-petok. Apakah dia akan nyeker-nyeker patok, apa jilatin badannya? Tentu jilatin badannya. Kenapa? A'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Allah yang memberikan petunjuk kepada si kucing untuk ngeong-ngeong, untuk jilatin badannya, dan seterusnya. Begitu pula ayam. Begitu lahir, pisahkan dari induknya, bikin dia selama setahun dari dia lahir nggak pernah melihat ayam sejenis dia, campur dengan kucing. Kita lihat apa yang terjadi. Pasti tetap ayam, nggak mungkin berubah jadi kucing, suaranya, makannya, dan seterusnya. Kenapa? Karena Allah yang memberikan hidayah. Dan ini luar biasa ya. Banyak para ahli itu terkagum-kagum. Misalnya ketika mengukur sudut yang dibikin oleh lebah. Saya tidak pernah mengukur, tapi ada khobar dari para ahli, itu nggak ada yang berbeda. Sudutnya sama. Ya. Ini tidak mungkin. Kalau nggak ada yang ngajarin, nggak ada yang memberikan hidayah, petunjuk, nggak mungkin. Nggak mungkin si lebah ini belajar ilmu sudut. Ya. Sinus. Ya. Kosinus, ya, nggak mungkin. Allah yang memberikan hidayah kepada si lebah, sehingga si lebah ini bisa membuat sudut pas tanpa ngukur, gitu ya. Ini dalam ilmu hidayah yang ada berapa dulu pernah kita bahas? Ada 5. Ada hidayatul taufik, ada hidayatul bayan, ada hidayatul am, ada hidayah ilal jannah. Ini hidayah al-khas. Ya. Ada hidayatul am, ada hidayatul khas. Qala fama balul qurunil ula. Si Fir'aun bertanya lagi, bagaimana keadaan umat-umat terdahulu? Tentu Fir'aun tidak tahu. Dia bukan ahli sejarah. Fir'aun nggak tahu apa yang terjadi 50 tahun sebelum dia lahir, 100 tahun sebelum dia lahir. Nabi Musa tahu. Bahkan manusia pertama Nabi Musa tahu. Istrinya siapa Nabi Musa tahu. Istrinya tercipta dari tulang rusuk Adam, Nabi Musa tahu, dan seterusnya. Ya. Qala ilmuha inda rabbi. Nabi Musa menjawab, ilmu tentang umat-umat terdahulu ada di sisi Rabbku. Artinya, kalau Allah memberitahukan kepadaku, aku tahu. Seperti Adam tadi, Hawa. Ada apa di muka bumi sebelum Adam diciptakan? Bagaimana keadaan iblis sebelum iblis menentang perintah Allah? Ya. Apa ucapan Allah kepada para malaikat saat mau menciptakan Adam? Apakah Allah mengatakan, wahai para malaikat, akan aku jadikan khalifah di surga? Apa khalifah di bumi? Yang antum ingat ya Pak? Apa kata Allah kepada para malaikat? Inni ja'ilun fil ardi apa fil jannah? Khalifah. Fil ardi.
wahai para malaikat, aku akan jadikan khalifah di muka bumi. Allah tidak mengatakan, wahai para malaikat, akan aku jadikan khalifah di surga. Cuman kalau nanti dia melanggar laranganku, yaitu mendekati pohon larangan, nanti akan aku usir. Harus tinggal di bumi. Enggak. Dari awal Allah sudah berkehendak bahwa Adam harus di bumi. Maka Adam diusir dari surga karena mendekati pohon larangan, karena digoda, ditipu oleh iblis. Ini Allah yang ngatur. Yang bikin skenario ini Allah. Buktinya Allah pertama kali mengatakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Akan aku jadikan khalifah di muka bumi. Nggak ada kalimat akan aku jadikan khalifah di surga. Barangkali inilah yang menyebabkan Adam menang debat sama Nabi Musa. Awal-awal hadis Bukhari, ya kan? Ihtajja Adam wa Musa, bahwa Adam dan Musa berdebat. Musa mendebat Adam. Seandainya bukan karena kesalahanmu, wahai Adam, kita semua anak cucumu pasti akan hidup di surga, tidak diusir gitu. Gara-gara kesalahanmu, wahai Adam, lalu engkau diusir ke bumi, akhirnya kita semua anak cucumu hidup di bumi, tidak hidup di surga. Kira-kira seperti itu. Siapa yang memenangkan perdebatan itu? Musa apa Adam? Adam yang menang. Musa kalah hujah. La yadillu rabbi wa la yansa. Tuhanku tidak bodoh, Tuhanku tidak pernah lupa. Ini ucapan Nabi Musa alaihi salatu wassalam terhadap musuh Allah Fir'aun. Nah, kita ikuti penjelasan beliau, Syekh Utsaimin. Fanafa'anillahi al-jahla wan nisyan. Nabi Musa menghilangkan dari diri Allah, meniadakan dari diri Allah dua sifat. Apa? Bodoh dan lupa. Dua sifat ini dinafikan oleh Nabi Musa dari diri Allah, karena Allah tidak pernah bodoh, tidak pernah tidak tahu, dan tidak pernah lupa. Ya Allah, siapa yang akan masuk neraka urutan ke 5679 misalnya. Allah menjawab, aku tidak tahu. Nggak mungkin. Pasti Allah tahu. Dan bukan cuma tahu, tapi yang menentukan. Yang menentukan, mentakdirkan si fulan itu masuk neraka urutan 5796 misalnya. Allah Rabbul Alamin. Ya. Nomor 1 siapa, nomor 2 siapa, nomor 3 siapa, terakhir siapa, yang kekal siapa saja, yang tidak kekal siapa saja, siapa urutan pertama yang diangkat dari neraka, siapa urutan kedua, siapa urutan ketiga, siapa urutan terakhir. Yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, yang dia ditawari oleh Allah, minta apa? Seandainya dia minta masuk surga dengan fasilitas yang mewah, surga Firdaus, tentu Allah akan berikan. Orang Allah yang nyuruh. Iya. Masuk nyuruh minta apa, begitu minta Allah nggak kasih, mustahil. Ya. Tapi orang ini cuma minta
Iya, minta dihentikan siksanya doang. Ya, karena bagi dia kalau dihentikan siksanya, bahagia sekali, nikmat sekali, senang sekali. Cuman itu yang dia inginkan. Nggak kepikir, nggak ngimpi masuk surga, ketemu bidadari, makanan enak, minuman lezat, nggak. Ya, nah, biasa orang gitu kan. Sebelum dapat ya begitu. Ya, biasa. Sifat dasar manusia. Ya. Ya Allah, saya mah nggak muluk-muluk. Yang penting punya rumah aja. Nggak usah gede-gede, yang penting punya. Capek bayar kontrakan mulu. Kalau udah punya rumah kan nggak bayar kontrakan. Gitu doang. Begitu udah dikasih rumah, beda lagi. Ya. Ingin isinya, ingin kendaraan dan seterusnya. Sampai seandainya punya 2 lembah emas. Berapa miliar, berapa triliun itu? 2 lembah emas. Ya. Apa yang terjadi? Wabtagha salisan minhuma. Dia ingin, dia berharap, dia bercita-cita supaya punya 3. Gimana supaya 2 lembah emas saya ini jadi 3? 3 jadi 4, 4 jadi 6, 6 jadi 10, dan seterusnya. Begitulah manusia. Nanti akan berhenti, nanti akan puas, nanti tidak ingin lagi dunia setelah mulutnya ketutup tanah, kesumpel tanah. Ya, mati maksudnya. Fanahnu yajibu alaina an nusaddiqa bidzalik. Maka wajib bagi kita untuk membenarkan, mempercayai ucapan Nabi Musa. Padahal Nabi Musa bukan Nabi kita. Itu kan nabinya Bani Israel. Apakah kita mengikuti ucapan Nabi Hud ketika mengkhabarkan sesuatu tentang Allah, tentang surga, tentang neraka? Iya. Walaupun Nabi Hud bukan Nabi kita, tapi nabinya kaum Ad. Begitu pula nabi yang lain, Nabi Saleh misalnya, bercerita tentang Allah, tentang malaikat, tentang hari akhir dan seterusnya. Wajibkah kita percayai? Iya. Walaupun Nabi Saleh bukan nabi kita, tapi nabinya kaum Samud. Seluruh para nabi, para rasul, ketika berbicara tentang khobar, maka kita percayai. Ya. Kalau benar Nabi itu berbicara seperti itu. Yang jadi masalah, benar apa tidak? Nabi Musa mengucapkan seperti itu, Nabi Harun mengucapkan seperti itu, Nabi Adam mengucapkan seperti itu. Seperti Nabi Adam begitu diciptakan, melihat yang pertama kali dilihat oleh Adam, katanya cahaya. Cahaya siapa? Cahaya kan nur ya. Nur Muhammad. Dan dari situlah segala sesuatu diciptakan, katanya. Ini kisah tidak ada asal usulnya sama sekali. Tidak ada di Bukhari, tidak ada di Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi dan seterusnya. Ini karangan bebas, ya, oleh orang-orang jahil. Adanya Nur Muhammad. Katanya Allah mengatakan, laulaka ma khalaqtu siwaka.
Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, kalau bukan karena engkau ya Muhammad, aku tidak akan menciptakan apapun selain engkau. Ini luar biasa yang berani mengarang hadis ini. Tidak berlebihan kalau disebut Dajjal. Dajjal pemalsu hadis. Karena Dajjal bukan cuman satu. Ada berapa Dajjal kata Nabi? 30. Ad-Dajjalun al-Kadhibun. Dajjal pendusta, semuanya dusta semua. Yang terbesar, yang rambutnya keriting itu, yang badannya gempal itu, yang di dahinya ada tulisan kafir, yang matanya buta sebelah, yang membawa sesuatu seperti surga padahal neraka, membawa sesuatu seperti neraka padahal surga, dan seterusnya. Ya, itu yang terbesar, yang terakhir. Nah, sebelum itu muncul Dajjal. Salah satu Dajjal adalah pembikin hadis palsu ini, Nur Muhammad. Katanya kalau bukan karena Rasulullah, Allah tidak menciptakan apapun. Kira-kira hadis palsu ini bertentangan dengan ayat apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya beribadah, menyembah kepadaku. Gak ada hubungannya dengan Nur Muhammad. Ya. Li'annahu ja'a bihi rasulun minallah. Kenapa kita percaya padahal ini bukan ucapan Nabi Muhammad SAW, tapi ucapan Nabi Musa? Jawabnya tadi, seluruh para nabi, para rasul ketika membawakan khabar pasti benar. Masa benar nggak kita percayai? Namanya kebenaran ya wajib kita percayai. Siapapun yang bicara. Walaupun yang bicara pembohong. Oleh Nabi disebut kadzub, bukan kadzab lagi. Kadzub kan dalam kaidah bahasa Arab ziyadatul huruf, ziyadatul makna. Semakin bertambah hurufnya, semakin bersangatan maknanya. Yang tingkat pertama kadzib, wazannya fa'ilun, kadzibun, isim fa'il dari kadzaba yakdzibu, artinya pendusta. Yang lebih dahsyat lagi pendustanya, kan tentu pendusta itu bertingkat-tingkat. Sebagaimana kesikohan itu juga bertingkat-tingkat, sebagaimana ketaatan itu juga bertingkat-tingkat, maka dusta juga bertingkat-tingkat. Ketika seseorang di tahap awal, kadzib. Kalau lebih pendusta lagi, kadzab. Zalnya 2. Ya. Kalau kadzib, zalnya 1. Ini 2. Lebih pendusta lagi kadzub. Ada waw di situ. Ziyadatul huruf, ziyadatul makna. Itu diucapkan oleh Nabi kepada Abu Hurairah, yang mengatakan apa yang dia ucapkan kepada engkau, apa yang dia sampaikan kepada engkau tentang apa itu? Ayat kursi, benar. Dia tadi malam mengucapkan ucapan yang benar, padahal dia kadzub, padahal dia pendusta yang teramat sangat. Siapa? Setan.
Setan itu pendusta ulung. Apa yang mereka bisikkan ke hati kita, semuanya bohong. Semuanya dusta. Ya. Kenapa? Dipercaya? Ya benar. Tentu yang membenarkan adalah Rasulullah SAW. Ya. Apalagi ini seorang nabi. Mana mungkin salah, ya kan? Maka walaupun bukan nabi kita, walaupun beliau nabinya Bani Israel, tetap wajib kita percayai. Bahkan kita lebih berhak. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW ketika diberi khabar oleh Bani Israel Yahudi bahwa Nabi kami ini berpuasa di tanggal 10 Muharram. Nabi bertanya, kenapa kalian berpuasa tanggal 10 Muharram? Dijawab, karena tanggal 10 Muharram ini Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Apa kata Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Ana ahakku bihi minkum. Aku lebih berhak terhadap Nabi Musa daripada kalian. Kalian cuman umatnya, itu pun banyak merubah-rubah kan? Bani Israel Yahudi merubah-rubah ajaran Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Aku saudaranya. Aku lebih berhak daripada kalian. Maka beliau berpuasa 10 Muharram. Lalu kita sunnah bagi kita berpuasa 10 Muharram dalam rangka mengikuti Nabi SAW. Beliau puasa, kita puasa. Alasan beliau apa? Bukan urusan kita. Falau sa'alana sa'ilun. Seperti biasa, kebiasaan beliau di sini begini. Seandainya ada yang bertanya, min aina alimna annallaha a'ta kulla syai'in khalqahu. Dari mana kita bisa tahu bahwa Allah memberikan kepada segala sesuatu itu ciptaannya? Allah ciptakan gunung seperti ini, Allah ciptakan laut seperti ini, Allah ciptakan kerbau, sapi, harimau seperti ini. Dari mana? Kok bisa tahu bahwa itu dari Allah seperti itu? Wa naqul, kita jawab, min kalami Musa. Dari ucapan Nabi Musa. Jelas kita tidak ragu kebenaran ini karena ada di Al-Quran. Fanu'minu bidzalik, maka kita beriman dengan hal tersebut. Wa naqul a'ta kulla syai'in khalqahu allaiku bihi. Bahwa Allah lah yang memberikan rupa kepada seluruh ciptaan. Jadi bukan apa orang bilang alamiah, ya itu alamiah, itu kehendak alam, itu maunya alam, itu bencana alam. Mereka menganggap seolah alam itu punya kehendak. Ini batil sebatil-batilnya. Alam tidak punya kehendak. Gunung, laut, bumi tidak punya kehendak untuk meletus, untuk tsunami, untuk gempa bumi, enggak ada. Semuanya adalah kehendak Allah. Ketika tsunami, ketika gunung meletus, semuanya kehendak Allah. Gunung cuma mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah, perintah Allah.
Jangan seperti orang kafir. Orang kafir, orang Jepang misalnya, mereka tidak punya cara supaya jangan gempa. Jepang kan luar biasa gempanya ya. Karena mereka tidak punya keyakinan bahwa ada yang bikin gempa itu. Pikir mereka ya alamiah, alami. Emang keadaannya seperti ini, lempeng bumi ini, itu segala macam. Maka yang dilakukan oleh orang-orang Jepang itu bikin bangunan yang kokoh. Gitu ya. Kalau bikin meja, itu yang kuat kaki mejanya, yang kuat pula atasnya, supaya ketika tiba-tiba gempa bisa berlindung di balik meja. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ya, tidak ada cara bagi orang-orang kafir ini gimana supaya tidak gempa, tidak tsunami, tidak ada gunung meletus. Sedangkan kita punya apa tidak? Punya. Gimana caranya? Taat-taatnya kepada Allah. Apa ketaatan terbesar? Tauhid. Dengan bertauhid sebenar-benarnya, insya Allah tidak ada. Ya. Antum pernah dengar dalam sejarah adanya tsunami, gempa bumi, gunung meletus di 100 tahun pertama manusia? 200 tahun pertama manusia? 400, 500 sampai 1000. Gak ada riwayat gempa, gunung meletus, tsunami, dan seterusnya, tidak ada. Ya. Musibah besar pertama tidak ada karena apa? Tadi. Karena tidak ada satupun yang menyekutukan Allah. Seluruh manusia hari itu di 10 abad pertama, di 1000 tahun pertama manusia, dari semenjak Adam diturunkan di muka bumi, tidak ada satupun manusia yang berbuat syirik. Semuanya bertauhid. Jadi hari itu, 1000 tahun pertama itu, nggak ada satupun orang Hindu, nggak ada satupun orang Buddha, Konghucu, Yahudi, Nasrani, nggak ada. Seluruh manusia Muslim, Islam, beriman, bertauhid dengan tauhid yang benar. Tidak ada satupun yang berbuat syirik. Itulah yang dimaksud oleh Allah dalam 2 tempat dalam Al-Quran, kanan nasu ummatan wahidatan. Dulu manusia itu umat yang satu, bersatu padu. Dulu kapan? Tadi 1000 tahun pertama. Oleh karena itu dalam 1000 tahun ini Allah tidak turunkan Nabi, Allah tidak turunkan Rasul. Ya. Allah turunkan Rasul pertama siapa? Nuh alaihi salatu wassalam, setelah ada yang berbuat syirik. Setelah terjadinya kesyirikan pertama kali. Pertama abadnya di situ ya. Bukan pertama orangnya. Entah orangnya entah berapa ribu. Ya. Diawali dengan dibangunnya, dibikinnya patung. Patungnya bukan patung sembarangan, patung orang-orang soleh. Patung orang-orang soleh. Bukan patung ahli maksiat, bukan patung tokoh kafir, bukan. Patung orang-orang soleh, orang bertauhid. Bernama Yagus, Ya'uq, Suwa, Wad, Nasr. Ini patung-patung orang soleh. Apakah setan iblis langsung
mengajak, menyuruh kaum muslimin menyembah patung itu? Langsung? Tidak. Kalau langsung ya iblis nggak canggih, nggak pinter, nggak lihai. Iblis pinter, iblis lihai. Iblis menipu. Ya, apa? Hormati ini patung orang-orang saleh. Hormati. Ingat-ingatlah jasanya, ilmunya, ketaatannya. Ditipu. Tentu hampir semua orang cinta kepada orang soleh, ingin menghormati, memuliakan orang soleh. Caranya yang dijadikan tipuan, membikin patung. Ya. Setelah itu setahun, 2 tahun dan seterusnya terjadilah kesyirikan, lama-lama disembah. Kemudian Allah turunkan Rasul pertama Nuh alaihi salatu wassalam, berdakwah selama 950 tahun. Tidak ada yang mengikuti dakwah beliau. Ini begitu cepatnya manusia ya. Dari 1000 tahun tidak ada satupun orang yang berbuat syirik. Setelah itu sulit untuk diajak bertauhid, sulit untuk diajak menyembah Allah satu-satunya. Padahal 950 tahun siang dan malam. Dapat berapa? Masih ingat? 80 orang yang masuk ke kapal beliau itu, 80 orang, 81 dengan beliau. Betapa sulitnya manusia diajak kepada kebenaran. Setelah itu baru musibah pertama di muka bumi. Kalau kata orang kafir tadi, bencana alam pertama kali di muka bumi. Banjir yang luar biasa. Wallahu a'lam. Ya, silakan adzan dulu. Sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.